Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mariatul Kiptiah dengan NIM 190830808. Materi ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian akhir mata kuliah Ilmu Lugha Al-Ijtimai. Kali ini saya akan membahas tentang masyarakat bahasa. Yang pertama, hal wajib sebelum kita belajar yaitu kita harus tahu definisi apa itu masyarakat bahasa. Masyarakat bahasa apabila ditinjau dari katanya terdiri dari dua kata yaitu masyarakat dan bahasa. Apabila kita definisikan masyarakat menurut KBBI yaitu sejumlah manusia dalam arti seluas-luasnya dan terikat oleh suatu kebudayaan yang mereka anggap sama. Adapun pengertian bahasa menurut Kamus Linguistik yaitu sebagai sistem lambang bunyi yang arbitrer yang digunakan oleh anggota suatu masyarakat untuk bekerja sama, berinteraksi, dan mengidentifikasikan diri. Adapun menurut tokoh Rohman, menurutnya masyarakat bahasa didefinisikan sebagai suatu komunitas atau kelompok yang anggotanya saling berkomunikasi secara teratur dan memiliki cara bertutur yang sama. Adapun menurut Hymes, masyarakat bahasa tidak hanya memiliki kesamaan bahasa tutur, tetapi juga memiliki rasa bahasa dan pengetahuan tentang aturan bahasa dan pola-pola penggunaannya. Adapun ada satu teori yang dikaitkan dengan masyarakat bahasa, yaitu teori repertoar verbal. Teori ini adalah teori semua bahasa beserta ragam-ragamnya yang dimiliki atau dikuasai oleh seorang penutur. Dalam bahasa terdapat unsur yang bersifat abstrak dan konkret. Adapun Ferdinand de Saussure membedakannya antara langue dan parole, yaitu antara bahasa sebagai suatu sistem yang bersifat abstrak dan bahasa dalam penggunaannya secara nyata di dalam masyarakat yang bisa kita sebut sebagai tuturan. Adapun berdasarkan luas sempitnya, teori verbal repertoar ini terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama, verbal repertoar yang menjadi milik masyarakat tutur secara keseluruhan, menunjukkan keseluruhan alat-alat verbal yang ada dalam masyarakat tutur, serta norma-norma untuk menentukan pilihan variasi sesuai dengan fungsi dan situasinya. Adapun yang kedua, verbal repertoar yang dimiliki setiap penutur secara individual, menunjukkan keseluruhan alat-alat verbal yang dikuasai oleh setiap penutur, pemilihan bentuk dan norma-norma bahasa yang sesuai dengan fungsi dan situasinya. Adapun repertoar individu ditentukan oleh ragam bahasa yang ia ketahui dan digunakan dalam komunitas bicaranya yang mencakup pengetahuan aktif dan pasif dalam berbahasa. Adapun repertoar seseorang mendefinisikan kompetensi komunikatif individunya. Kompetensi komunikatif adalah kemampuan berbahasa sesuai dengan konteks dan situasi beserta ragam bahasa yang dimiliki atau dikuasai oleh penutur. Adapun verbal repertoar berdasarkan yang dimiliki oleh masyarakat, maka masyarakat bahasa dibedakan menjadi tiga, yaitu yang pertama yaitu masyarakat monolingual atau satu bahasa. Masyarakat monolingual artinya suatu masyarakat bahasa yang hanya dapat berkomunikasi dengan satu bahasa. Adapun masyarakat monolingual ini sudah jarang ditemukan pada zaman sekarang. Biasanya masyarakat monolingual ini terdapat di daerah terisolasi. Adapun yang kedua, masyarakat bilingual atau dwibahasa. Menurut Caer dan Agustina mendefinisikan masyarakat bilingual yaitu dengan kedwibahasaan. Adapun kedwibahasaan adalah kemampuan untuk menggunakan dua bahasa atau bisa disebut dengan keaneka bahasaan.
Masyarakat bilingual ini lebih maju dibandingkan dengan masyarakat monolingual. Hal ini karena masyarakat bilingual telah dapat berkomunikasi dengan dua bahasa. Artinya, masyarakat bilingual lebih bersifat komunikatif dibandingkan masyarakat monolingual. Adapun yang ketiga yaitu masyarakat multilingual atau multibahasa. Menurut Kristal, multilingual adalah istilah dalam linguistik yang kemampuan berbicara masyarakatnya dapat menggunakan berbagai bahasa. Adapun penelitian ini dikhususkan untuk masyarakat yang keanekaragaman atau memiliki banyak bahasa. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.